Ini conversation saya nggak pernah cerita. Saya bilang, Tuhan, kalau saya bisa membuat orang lain selamat dan tertolong dan mereka bahagia dengan cara mereka menyakiti saya dan saya menyakiti diri saya sendiri, nggak apa-apa Tuhan. Karena saya sudah sakit dari saya kecil, saya sudah terluka dan saya sudah kalah. Dan bahkan Engkau Tuhan pun tak pernah membela saya. Jadi untuk apa saya mempertahankan hati saya? Kita ini kan boleh dikatakan hampir seusia ya. Iya. Kita ini apa sih generasi X ya kalau boleh dikatakan begitu. Iya. Menuju milenial. Late millennial Ya. Kita ngalami koran, koran, radio, ya. Jadi tentunya zaman dulu kalau orang baper tuh nggak ditulis di sosmed kan. Nggak dia. Nah, dan I learn a lot ya sejak saya punya channel. Nggak usah ngomong sekarang jutaan subscriber. Waktu dulu saya masih ribuan aja, I'm shocked loh membaca komen itu. Oh my god, saya lihat, saya bisa ngerti isi pikiran orang gitu loh. Iya. Betul kan? Iya. Dan itu tak terpikir sama kita sedikit pun gitu. Iya. Dan akhirnya, ya ampun, inikah namanya curhat Bang Denny ya? Iya, curhat Bang. Gila. Nah, mungkin di era kita sama, tapi tidak ada medianya. Sekarang kan ada sosial media. Nah, bedanya akhirnya kalau kita nggak ada medianya, kita curhat mungkin sama buku diary, atau mungkin sama teman terdekat, atau orang tua, atau kalau nggak mungkin sama Tuhan. Betul. Sebatas itu. Betul. Nah, sekarang curhat pun dianggap hiburan gitu. Betul. Nah, gimana tanggapan Bro Denny dengan mental generasi sekarang dengan kondisi seperti ini? Instan. Ya? Definitely 100% I'm gonna say instan. I'm sorry about that. Tapi tidak semua. Barang siapa yang menyadari mental instan itu tidak baik, ya monggo berbenah. Tough, be tough gitu loh. Sekarang kenapa semua instan? Informasi cepet banget sampai. Feedbacknya juga cepet balik. Makanya banyak yang bilang sekarang laknat Tuhan lebih cepat nyampainya gitu kan, karmanya gitu. Ada ini istilah perumpamanya gitu. Doa pun lebih cepat terjawab. Iya kan? Karena eranya tuh udah masuk ke sistem informasi yang sangat cepat. Saya cuma memperingatkan dan menasihati sebagai orang yang lebih tua. Kalau kalian ingin bermain kucing-kucingan, pikir baik-baik di era sekarang. Pikir baik-baik. Zaman sekarang. Tapi kalau mau, jangan nanggung-nanggung. Mau hitam-hitam, mau putih-putih gitu ya. Karena dosa kecil pun dengan jemari kalian tetap ke neraka. Nah. Jadi bikin yang gede sekalian, impactnya besar, kena tampolnya gede, hidayahnya datang. Iya, daripada main lempar batu sembunyi tangan, mendingan lempar batu nih tangan gue. Kayaknya pribadi gentle zaman sekarang ini sangat minim di sosmed ya. Jadinya cuman bacot doang di sosmed. Itulah fungsinya kan. Kenapa semua orang-orang yang terbuli ini lari ke sosmed? Melampiaskan mereka punya perasaan. Karena mereka tidak punya tempat. Sosmed ini memberikan hal itu. Itulah pintarnya orang-orang Yahudi yang membuat aplikasi ini, Pak. Ini mau ke sana nih kita obrol ada deh. Ya mana KBRI Smart? Karena akhirnya, Pak, ini kan keresahan. Di mana ditampungnya? Orang dia kagak tahu masalah, muncul ketik apa. Orang lagi yang di sini baper pula. Iya, dan nggak bisa disalahkan, bro. We're human, kita punya perasaan. Nah, yang lucu adalah yang sering terjadi. Public figure atau person itu yang akhirnya kena hantem gitu. Mereka mau marah, tapi tidak mau citranya jelek. Buah si malakama nggak tuh? Buah si malakama. Nah, aku kalau aku marah langsung depan orangnya. Kenapa kau nggak suka? Kau nggak suka bilang. Gue bilang kita selesaikan dengan tabayun. Ayo kita bertemu. Nah, itu ternyata reaksi yang lebih dihargai di dunia sosial media. Gentle mungkin kali. Tapi janganlah menggunakan bahasa-bahasa kasar kali kan ya. Itu kan tidak mengedukasi mungkin. Tapi dengan langsung berbicara secara to the point lewat sosial media, orang lebih respect. Itu yang aku belajar akhirnya. Akhirnya aku belajar dan aku lihat perkembangan zaman ke sini akan lebih banyak lagi anak-anak milenial yang melihat legacy itu tidak penting.
Legacy nggak penting. Nggak penting, karena yang penting mereka dengan era mereka. Tapi yang akan ngancurin itu legacy itu. Karena legacy itu kuat seperti pohon yang ditanam beribu-ribu tahun. Bro, ini gue ngomong untuk semua orang milenial ya. Ada seorang anak yang merantau pergi mencari tempat yang tidak pernah disinggahi satu orang pun. Betul. Akhirnya dia tiba melalui perjalanan yang luar biasa. Betul. Dia duduk menikmati alam yang tidak pernah dia lihat sebelumnya dan ketidakadaan manusia di tempat itu. Dia bangga dan dia yakin. Dia masuk ke dalam keyakinan dia yang luar biasa akan dirinya sendiri. Ini perjuangan gua. Akhirnya gua melihat tempat yang tidak ada manusia pun bisa menemukannya. Ini gua. Terus dia duduk karena capek kan. Dan sandar di pohon. Pohon itu begitu besar, rindang, adem juga pohon ini. Terus dia tengok, ada tulisan manusia. Denny Sumargo was here. Sekarang pertanyaannya adalah, yang nanam pohon itu siapa? Iya. Seringkali orang lupa ya. Orang lupa. Iya. Kalau sebenarnya ini semua ada karena ada legacy dari sebelumnya. Betul. Jadi kalaupun kamu ada sekarang karena ada yang sebelumnya. Jadi jangan pernah lupa, dengarlah selalu nasihat orang yang lebih tua karena mereka yang lebih tahu. Tapi juga jangan menjadikan dirimu sebagai budak. So 50-50. Let's work together. Millennial, let millennial. Before millennial ada, let's work together. Kenapa enggak gitu loh? Keren. Last question. Ini menarik ya. Jadi ini juga sering dialami oleh, kan channel gue ini Success Before 30 nih. Tahu artinya kenapa kok Success Before 30 kok bukan Rich Before 30? Ini ada maknanya. Ada maknanya, Pak. Ada. Jadi sukses itu bicara nggak cuma kaya secara duit, tapi sukses itu secara lebih holistik. Saya ngajarkan 8 aspek. Iya. Jadi spiritual iya. Kaya dunia juga iya. Perlu, Pak. Keluarga juga bahagia harus. Yes. Kemudian karir yang mantap. Siap. Iya kan? Siap. Kemudian waktu yang berkualitas sama keluarga. Gitu-gitu. Iya. Jadi nggak cuma dinilai dari Lamborghini. Iya. Boleh juga. Boleh. Nggak salah itu. Boleh, jangan kebanyakan aja. Iya. Orang nggak pernah dibawa juga kadang-kadang. Nah, artinya saya lihat sekarang Bro Denny jauh lebih bijak dibanding 2012. Sepertinya kalau saya lihat seperti itu. Jauh lebih bijak karena peristiwa itu. Jangan dibilang bijak. Lebih baik dari 2012 saya, Pak. Ya. Bijak, saya nggak bisa bijak. Nggak, terbeban dengan kata bijak gitu ya. Bebannya gede, Pak. Saya udah pernah berusaha jadi orang bijak, Pak. Bumerangnya gede, nggak mau. Bumerangnya gede. Saya mau jadi sombong aja. Basket sombong. Basket sombong jauh lebih enak ya. Iya, Pak. Positioningnya jelas. Jelas. Sombong lu. Sakit hati. Gue nggak sombong. Sombong lu. Apa? Iya. Dia yang sakit hati. Salah ngomong gue. Ya, salah ngomong. Keren. Jadi udah positioningnya udah jelas. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Nah, sekarang waktu 2012 dan peristiwa tadi dan akhirnya clear kisahnya Bro Densu tidak terbukti sebagai ayah dari wanita yang menuntut. Wanita yang menuntut itu. Ya. Itu wow, satu Indonesia clap hand kayaknya. Wah, ini salah menilai. Selama ini yang clap udon sama Bro Densu. Gitu. Yang clap hand mungkin orang yang dari awal berstatement tidak. Iya. Yang lain yang haters cabut. Ya kita sebut haters lah ya. Gue nggak mau nyebut mereka haters karena gue berharap mereka jadi fans gue one day. Iya. Baik kan harapan gue tuh. Iya. Karena mereka kan iya. Butuh. Come on para haters. Haters itu adalah aset terbaik. Wah, iya dong. Yes. Bener. Jadi yang lain semuanya langsung sembuh. Haters tuh fansnya fans. Yoi, fansnya fans. Gue lebih suka haters menjadi fans. Yes. Daripada langsung ngefans. Mereka lebih kuat. Lebih solid dan lebih berbahaya kalau disuruh nyerang orang. Iya, lebih berani. Oke. Terus sempat gagal menikah yang diberitakan di media itu. Iya. Itu yang blow up-nya gede atau sebelumnya memang sudah beberapa kali mau gagal menikah? Sebelumnya beberapa kali mau gagal menikah, tapi yang blow up-nya gede yang ini. Karena mungkin berhubungan dengan
orang datang dari keluarga konglomerat, terus juga terpandang, terus juga wanitanya juga punya picture of image yang bagus, yang sering memotivasi, yang sering mengedukasi. Jadi ini kan wanita yang bagus di mata. Perfect. Ini kan anak setan. Nggak cocok, bro. Nggak cocok. Masyarakat tidak setuju. Ini beruntung. Ini yang beruntung. Ini sial. Yang cewek yang sial. Jadi kalau saya menikah, jadi masyarakat ngelihatnya, wah, menang banyak lo Densu. Berarti Anda putus karena netizen? Tidak 100% ke situ. Tidak 100% ke situ. Saya tidak melanjutkan karena saya tidak akan menjual hati saya untuk netizen atau untuk pun dunia ini. Saya tidak berusaha untuk bikin kalian senang. Saya berusaha untuk membahagiakan diri saya. Betul. Karena Tuhan memberikan kasih kemurahan Dia buat saya. Saya nggak mau spend my time to make you happy. Saya yang gila. For almost 1 year, bro, I'm very stressed. Lebih stres nggak dibanding 2012? Lebih stres. Kalau itu kan ke mama. Ini ke diri sendiri. Ini akumulasi soalnya. Puncaknya ya. Iya. Saya saya punya anak tapi tidak tanggung jawab, masuk di situ. Bad boy masuk di situ. Sampai ada tambahan, dibilang saya dipelihara tante-tante. Berhutang banyak karena saya mentang-mentang tinggal di kosan selama 9 tahun. Lengkap itu. Semua, Pak. Dibilang sama seorang pengacara hebat, saya enggak punya uang. Berapa sih gaji pebasket itu? Memang saya enggak punya uang. Wih, harga dirinya dihancurin semua. Iya, saya enggak punya apa-apa di dunia ini. Betul. Dan saya menerima, saya enggak punya apa-apa. Sampai hari ini saya enggak punya apa-apa. Saya enggak ada pembelaan untuk hal itu. Dan saya jalani dengan sepenuh hati saya. Karena saat itu saya bilang sama Tuhan, Kau yang memberi, Kau yang mengambil. Kalaupun saya hidup untuk bisa orang lain menginjak saya dan membawa kebaikan untuk dia, karena dengan menginjak saya dia menjadi baik, dia terbang ke atas. Let me sacrifice my life for that. Karena saya melihat Tuhan saat itu sudah menolong saya. Jadi saya tidak lagi mempermasalahkan orang-orang itu karena sakit hati saya. Tapi saya mempermasalahkan orang itu, kalau lu udah nginjek gue, kalau lu udah jatuhin gue, tolong jangan jatuh. Karena saya sudah berkorban untuk itu. Saya nggak akan balas. Saya pun tidak akan membenci Anda. Tapi usahakan jangan jatuh ya. Karena Anda sudah menginjak seseorang yang tulus pengen lihat lu maju. Gak apa-apa. Kalau emang dengan nginjak gua, dengan menghina gua, lu bisa jadi orang besar. Jadi orang besar. Supaya lu bisa kasih tahu kepada kita semua. Enak gak sih jadi orang besar? Iya. Karena kalau saya nggak mau. Karena jadi orang besar, tanggung jawabnya pun besar. Ya. Saya mending saya berkecukupan saja. Cukup lah ya. Cukup. Nggak kekurangan. Nggak kekurangan. Iya. Berkecukupan pun saya bisa membantu orang yang berkekurangan kok. Berkekurangan pun saya pun bisa bantu orang berkekurangan. Okay. Pernah lihat film Crazy Rich Asian? Pernah. Oh, that is one of my favorite. Ada satu cuplikan di mana si cowok badan kekar itu, dia minder dalam tanda kutip dengan si Crazy Rich, si anak itu. Apakah kondisi Anda saat itu seperti itu? Sorry, pertanyaan gue agak nyeleneh ini. Nggak apa-apa. Jadi gimana nih? Gue ada di posisi kayak cowok minder itu nggak? Cowok minder karena yang si badan bagus ini. Badan bagus itu, kan dia itu artinya gini nih. Dia akhirnya, waktu itu dia akhirnya berselingkuh kan? Iya. Betul kan? Iya. Karena dia tidak bisa, padahal si cewek ini kan Crazy Rich nih. Si cewek ini kan mencintai banget si cowok nih. Iya. Tapi si cowok ini they don't have a guts gitu, gak punya keberanian. Nah akhirnya dia minder dengan segala jenis kemewahan dan dia tertekan, akhirnya dia malah berselingkuh gitu. Apakah itu seorang Bro Densu waktu itu? Mirip sama kayak cowok itu? Ke saat kapan nih? Saat dulu, sebelum menikah dengan istri yang... I don't. Oh you don't ya? Ya, bukan ya waktu itu ya? Kekecewaan saya, kekurangan saya, ke-insecure saya, bukan berarti saya mengambil sebuah keputusan untuk berselingkuh. Oh iya. Saya tidak pernah. Iya. Jadi saya selalu berada di posisi gini. Saya boleh kecewa sama orang lain. Betul. Tapi janganlah saya menambah lagi kerusakan itu. Maka saya menyakiti hati saya sendiri. Saat itulah maka saya ditolong sama Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada saya, kenapa kau menyakiti dirimu sendiri, nak?
Ini conversation saya nggak pernah cerita. Saya bilang, Tuhan, kalau saya bisa membuat orang lain selamat dan tertolong dan mereka bahagia dengan cara mereka menyakiti saya dan saya menyakiti diri saya sendiri, nggak apa-apa Tuhan. Karena saya sudah sakit dari saya kecil, saya sudah terluka dan saya sudah kalah. Dan bahkan Engkau Tuhan pun tak pernah membela saya. Jadi untuk apa saya mempertahankan hati saya? Coba silakan jawab doa saya itu. Dan disitulah mungkin Tuhan mau bermurah hati kepada saya. Jujur bro, hidup saya sekarang itu diperbarui sama Tuhan sampai di titik ini. Istri saya is a gift from God. Dan kalau ditanya, Denny, one day lu pengen jadi laki-laki macam apa? Ya, kalau saya bisa membahagiakan istri saya. Dan kalaupun saya bisa meninggalkan semua demi membahagiakan istri saya, mungkin itu tujuan saya. Tapi ngomong itu gampang bro. Sampai hari ini pun gue kagak tahu gimana caranya. Serius. Makanya gue bilang, gue berada di jalur yang tepat ketika gue nggak tahu gimana caranya. Dalam nih. Saya ngerti. Saya ngerti nggak? Nggak nangkep. Mungkin kita udah tua kali. Kalau saya ngerti, saya paham. Message-nya saya dapat. Jelas. Nah, saya tidak bilang yang tadi soal kan orang itu minder nih, jadi dia selingkuh. Iya. Karena cowok juga kan. Ya itu kan pilihan yang diambil. Pilihan dia diambil. Nah, tapi seorang Densu ini gentleman-nya kelihatan. Lumayan. Tapi jujur Pak ya, waktu saya mau nikah dulu, saya minder juga Pak. Minder jujur. Saya minder, saya merasa, ya saya nggak punya wajar dong. Wajar. Tapi saya tidak ngambil ke negatif ya, istilahnya ya. Saya batalkan semuanya. Yes. Supaya fair. Supaya fair. Nggak apa-apa. Hari ini saya ngomong. Daripada you married, terus you unhappy. Bukan hanya saya unhappy Pak. Si pihak yang wanita juga unhappy. Brother, saya bukan mikirin cuma kebahagiaan saya. Saya di dalam kondisi di mana saya harus keluar tapi tanpa menyakiti siapapun. That is the difficult time buat gua. Bro, gampang kita keluar dari suatu masalah, tapi tanpa menyakiti satu sama lain itu susah banget. Gua masih berusaha menjaga perasaan. Walaupun ya gimana gitu loh. Karena kenapa? Karena gue berpikir gini, kedepannya kita mau cari damai. Gimana caranya gue berusaha untuk berdiri di titik sebagai orang, ya memang damai itu susah tercipta, tapi paling nggak I try my best. Dan sampai di titik itu pun gue masih dibilang sebagai orang yang yang kalah. Ya gitulah. Tapi nggak apa-apa, gue bilang nggak apa-apa bro. And you make a good decision. For everyone. For everyone. Brother, imagine kalau gue akhirnya berjalan dengan kondisi seperti itu. Yang pihak yang wanita dan ini keluarganya kan kasihan. Jadi image gue yang buruk, ini gue segala macem. Gue mikirin banyak hal karena gue berpikir gini, udahlah gue nikah sama iblis aja kali ya. Karena cocoknya sama itu aku. Mending hitam sekalian gitu ya. Orang tuh kalau ngelihat gue bro, gue tuh nggak pernah orang yang beruntung karena kenal gue. Iya, gue yang beruntung karena kenal orang itu. Tapi nggak apa-apa bro. Karena gue suka jadi orang yang beruntung aja. Iya. Bro Densu, thank you banget hari ini dan aku ucapin congratulations. Terima kasih Pak. Untuk weddingnya. Saya mau kirim gift, gak boleh waktu itu. Jangan deh. Waktu itu memang saya tahu, saya akhirnya bisa paham karena tidak mudah bagi seorang Bro Densu bisa sampai melangsungkan pernikahan yang itu dengan apa ya, kalau menurut saya dengan segala liku-liku proses itu finally itu kan saya hargai apa ya, saya mencoba menjaga perasaan lah ya. Itu terima kasih banyak. Itu luar biasa. Wow, itu happy ending istilahnya. Belum. Itu baru awal mula masalah, Pak. Iyalah. Iya, saya doakan punya anak-anak yang lucu, berbakti. Salam untuk istri juga. Amin, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Saya setelah sering mendengarkan, saya sebetulnya baru ngikuti Bro Densu ini belakangan karena tiba-tiba ada YouTuber basket kan. Nah, kita senang basket kan. Betul. Siapa sih gitu. Saya tidak kenal seorang Densu. Saya masa bodoh ya kalau dulu dengan saya nggak suka nonton gosip sih. Iya.
Itu laki-laki, Pak. Laki-laki. Laki-laki. Iya. Itu Jadi laki-laki. akhirnya lihat basketnya keren amat gitu ya. Tapi saya baru baca, oh ya. Cuman I want to know how you responded gitu loh. Saya mau tahu gimana merespon dan wow, saya bilang ini seperti kayak hero gitu ya. Jadi ketika dituduh, wah ini saya ngomong ini gentle banget, ini cowok bener, ini keren ini wow, ini dahsyat ini. Saya lihat nggak gampang zaman sekarang cowok segentle ini gitu. Ini diproses dengan sangat hebat. Nah itu yang saya lihat gitu. Dan finally saya mulai research tentang Anda. Dan serius dari situlah akhirnya terjadilah hari ini. Nah ini sebuah kehormatan juga channel Success Before 30 bisa kedatangan Bro Densu. Saya, Pak, saya. Iya, dan akhirnya saya cuma bisa mendoakan semuanya, segala sesuatu yang diimpikan menjadi kenyataan. Amin, Pak. Semoga semua harapan yang tertunda bisa dikabulkan doanya. Amin. Thank you ya. Terima kasih banyak. Kalau salam kita itu salam hebat luar biasa. Oke, siap. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Oke. Siap. Sahabat SP30. Salam hebat luar biasa.